Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mekanik Bungul Channel. Kali ini sedang dilakukan troubleshooting. Kasusnya oli transmisinya mix atau overfill bercampur dengan oli hidrolik. Nah, kemungkinan analisa pertama itu dari main pump hidroliknya sendiri atau bisa jadi dari charge pumpnya. Oke, langsung saja kita akan melihat prosesnya seperti apa. Kita bisa tanyakan ke mekaniknya. Assalamualaikum Mas. Nah, ini mekaniknya ya teman-teman. Nah, ini badannya besar kayak tentara Brimob. Mas, ini kasusnya apa Mas? Mas, oli transmisinya campur Mas. Oh gitu, oli transmisinya campur sama Oli hidrolik Mas. oli hidrolik. Oke. Jadi sampean ini lagi progres apa? Lepas pompa Mas. Ngelepas pompa. Kok ada hubungannya dengan pompa Mas? Kan ada Mas, PTO. Oh, jadi pompa ini pompa apa dulu Mas yang dilepas Mas? Cas pump atau hidrolik pumpnya? Taspa Mas. Oh, cas pump. Jadi cas pumpnya termounting pada housing PTO dari transmisi itu sendiri ya Mas ya? Iya Mas. Oh gitu. Oke, langsung saja Mas. Saya mau lihat-lihat seperti apa. Wah, ini ya teman-teman, di dalam sana ini lagi proses pelepasan. Mau lihat ya Mas? Oh, misi ya Mas ya, Iya, mau Mas. lihat dulu ya. Kayak apa sih seperti cas pumpnya Doser 85 atau PPC pump. Oh, ini ya teman-teman ya, yang saya tunjuk ini. Nah, ini cas pumpnya. Kemungkinan oli hidrolik masuk ke dalam transmisi, jadi lewat seal shaftnya ini, karena ada kebocoran dia masuk. Jadi oli hidrolik yang harusnya terpisah, dia malah masuk ke dalam housingnya transmisi. Makanya di transmisi sendiri itu olinya sering over, sementara oli hidroliknya sering kurang. Nah, ini akan mengakibatkan sering terjadinya overheating pada transmission temperature oilnya ya. Jadi analisa pertama dari sini, karena memang penambahan olinya itu gradually ya, atau tidak secara tiba-tiba langsung banyak, tapi secara bertahap banyak. Nah, ini lagi proses pelepasan cas pumpnya. Kita akan lihat kondisi sealnya seperti apa fisiknya. Monggo Mas, dilanjut lagi untuk Mas, proses makasih, pelepasannya. Mas. Siap Mas. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian engine, area engine, aduh. Jadi sedang dilakukan perbaikan penggantian gasket oil cooler karena ditemukan adanya indikasi kebocoran coolant. Nah, ini cipratan-cipratannya. Ini indikasinya dari area blok oil cooler sini. Mungkin harus di regasket dengan yang baru, sama piping join water pump ini sedang dilakukan pembongkaran, pelepasan. Terus kemudian nanti akan dilakukan pengecekan di bagian lainnya seperti ini. Nah, ini kasusnya water temperature engine juga sering naik atau bisa dikatakan overheating. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata memang dari sensor temperatur coolantnya sendiri yang rusak. Ini ada kabel putusnya ini. Makanya nanti mau diganti sekalian. Oke. Sementara itu saja. Kita sambil pantau si Mas mekanik melepas cas pump. Kita sambil lihat-lihat kondisi dosernya seperti apa. Nah,
Ini hidrolik tanknya, sementara levelnya sebelum pembongkaran memang sudah ditambah, jadi terlihat level. Tapi ketika beroperasi oli hidrolik ini, ketika awal sip maupun akhir sip dilakukan P2H itu sering kurang, maksudnya sering di top up atau nambah oli. Nah, sementara dari dipstick oli transmisi ini, nah ini sering over olinya, maksudnya di atas dari level itu sendiri, padahal tidak ada melakukan penambahan oli sebelumnya. Jadi ada indikasi oli hidrolik masuk ke dalam transmission case melewati pump PPC atau bisa jadi dari pump hidroliknya. Ini mas mekanik gantengnya, ini mekanik senior saya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, dengan cepatnya, karena mekanik ini senior, jadi cas pump ini cepat terlepas. Nah, ini kondisi cas pumpnya, lihat sendiri bagaimana ini. Setelah dilepas, ternyata o-ring meleketret atau terputus keluar. Dan kalau o-ring ini sih dia itu menjaga supaya oli transmisi tidak merembes keluar ya di sela-sela housing ini. Tapi ketika oli hidrolik itu masuk ke dalam transmission case, ini dari seal ini teman-teman, dari seal ini, atau bisa jadi dari seal hidrolik pump yang belum kelepas di sana, ini di bawah sini nih. Nah, ini mekaniknya, mekanik pump senior saya ini. Duh, malah kabur. Nah, ini kita lihat kondisi fisiknya dari sealnya, apakah sudah fatigue. Jadi nanti kita akan buka snap ring ini penguncinya, snap ring ini, dan kita akan lihat kondisi fisiknya. Siapa tahu lips dari sealnya sendiri udah luka maupun longgar. Nah, aduh, maaf, udut saya malah kesorot. Ini udut yang bisa menenangkan pikiran saya buat ngevlog ya teman-teman. Oke, sementara itu dulu, nanti kita akan ulas lagi ketika sudah dilakukan disassembly dari cas pump ini sendiri. Kita akan cek, atau bisa jadi sealnya yang rusak, shaftnya yang mulai oleng, maupun dari bearing PTO output transfer dari cas pump ini sendiri. Demikian, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.